Kami hormati Bapak Ibu peserta penyuluh agama Islam non-PNS. Sebelum Bapak Kepala Pusdiklat akan menyampaikan materi, baiklah saya akan membacakan biodata dari narasumber. Nama Dr. Haji Mahsusi Magister Manajemen, NIP 1960 100198781002, tempat tanggal lahir Nganjuk 11 Oktober 1960, pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D, jabatan Kepala Pusdiklat Tenaga Pendidikan dan Keagamaan. Dan sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian Agama. Unit kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, alamat rumah Bulak Raya 1, nomor 97 Cempaka Putih Ciputat, alamat kantor Jalan Insinyur H. Juanda nomor 37 Ciputat, Tangerang Selatan. Nomor telepon bagi Bapak Ibu peserta kalau ingin menulis nomor telepon dari Bapak Kepala Pusdiklat, silakan. Nomor telepon 0217431851. Riwayat pendidikan S1 IAIN FBS Bahasa Indonesia tahun 1985 di Jakarta. S2 Universitas Persada Indonesia. Pasca Sarjana Manajemen SDM 1997 Jakarta. S3 Universitas Persada Indonesia, Doktor Ilmu Manajemen. Pengalaman jabatan Asisten Ahli Madya pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asisten Ahli pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lektor Muda pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lektor Madya pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lektor Kepala pada IAIN Syarif Hidayatullah, Kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat Pendidikan Madrasah, dan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Dan sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kementerian Agama. Mata diklat yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber adalah pembangunan bidang agama, dan perlu kami informasikan kepada Bapak bahwa peserta berjumlah 40 orang dari 3 wilayah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Tetapi kemudian Pak, mungkin masih ada beberapa orang peserta yang mungkin terkendala dengan jaringan, tapi insya Allah mereka akan berupaya sehingga bisa dapat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusdiklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah.
A'udzubillahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rajim. الرحيم الحمد لله رب الحمد العالمين لله Alhamdulillahirabbil رب العالمين alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك اهدنا نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين المغضوب أنعمت عليهم ولا الضالين. Wadhalin, amin. Dan kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ini aktifkan Bapak mic di Baik, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang pada hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama, marilah kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bersyukur dalam kondisi pandemi Covid ini dan dalam sambil menjalankan ibadah Ramadan, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, kita belajar di rumah, kita bekerja dari rumah, dan kita juga beribadah dari rumah. Dan mudah-mudahan diklat ini merupakan 3 bagian itu. Sebagai penyuluh agama, kita sedang menjalankan tugas, yaitu bekerja dari rumah. Kemudian kita saat ini menjalani pelatihan, yaitu belajar dari rumah. Dan mudah-mudahan karena kita belajar ini merupakan bagian dari ibadah, berarti kita juga melaksanakan ibadah dari rumah. Ini 3 hal yang menurut saya adalah perlu kita renungkan bersama, kita pahami bahwa kita telah mengikuti anjuran pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, para pejabat eselon 4, media Iswara, dan seluruh jajaran panitia serta karyawan-karyawati. Wabil khusus teman-teman yang hari ini sedang mengikuti pelatihan, yaitu para penyuluh agama di 3 provinsi yang tadi telah disebutkan oleh moderator. Tentu yang pertama atas nama Pusdiklat dan juga Badan Litbang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BDK Manado yang dalam situasi seperti ini tetap bersemangat dan tetap menjalankan program serta kegiatan terkait dengan pelatihan-pelatihan pada SDM aparatur pada Kementerian Agama yang kali ini adalah diikuti oleh 40 orang penyuluh agama. Tentu atas nama pimpinan kami menyampaikan apresiasi. Dan dengan iringan doa serta usaha atau ikhtiar, mudah-mudahan rangkaian kegiatan diklat ini berjalan lancar. Yang tadi telah disebutkan ada kendala baik sinyal, baik yang lain atau teknologi informasi. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi proses diklat yang telah distandarkan. Dan tetap dengan harapan mudah-mudahan standar yang telah ditetapkan oleh Balai Diklat dan kita semua itu tentang output dan outcome kompetensi alumni diklat tetap bisa dipertahankan. Ini yang saya pesan betul. Jadi saya tegaskan prosesnya boleh berbeda, situasinya bisa berbeda, kondisinya bisa berbeda, jamnya juga mungkin bisa berbeda. Namun yang kita kendali adalah capaian kompetensi, output, dan nanti adalah outcome itu bisa dipertahankan. Ini mohon menjadi catatan untuk pimpinan, panitia, WI yang akan mengajar, dan juga seluruh peserta pelatihan yang saya hormati. Ini adalah pengantar yang bagi saya sangat penting. Saudara sekalian, kepada saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang pembangunan bidang agama. Kita harus paham betul dan kita juga harus memiliki persepsi yang sama bahwa korupsi itu adalah perilaku tidak terpuji.
korupsi ini mempunyai dampak negatif terhadap semua keinginan dan semua program-program yang ada di lembaga manapun. Oleh karena itu, saya pesan betul terutama pada aparatur Kemenak untuk menjauhi sikap-sikap korup ini. Ini tidak baik. Dan saya yakin dan seyakin-yakinnya itu penyuluh agama, apalagi penyuluh agama non-PNS, tidak satupun melakukan hal yang pertama. Nah, ini alhamdulillah saya bersyukur dan saudara dalam zona yang sangat aman terhindar dari ini. Tapi saya yakin penyuluh agama sering mendengar dan sering membuka atau membaca di web atau di mana-mana seliweran kesana kemari informasi bahwa ini ada bantuan madrasah yang dikorup, ini ada pemilihan jabatan yang terdengar korup, ini ada pembangunan yang terjadi korup, ini ada bantuan tempat ibadah yang dikenal korup, dan seterusnya, dan seterusnya. Yuk kita sama-sama dengan bijak, dengan arif, berpartisipasi, membantu Kementerian Agama untuk merealisasikan program yang pertama. Ini tidak mudah, tetapi saya kira tidak ada sesuatu yang mustahil. Pada saatnya, insya Allah, citra Kementerian Agama akan semakin baik. Nah, mengapa ini harus disampaikan oleh Pak Menteri berkali-kali menyampaikan bahwa track record kita kemarin sudah baik, tetapi masih juga dikotori oleh beberapa gelintir orang yang melakukan perilaku korup ini, yang membuat trust publik terhadap Kementerian Agama menjadi kurang maksimal. Jadi ini tolong, saya minta tolong betul kepada penyuluh, apapun tugas dan fungsinya adalah minimal kita mempunyai fungsi keteladanan dan sekaligus memotivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya korup, dan juga memberikan masukan kalau terjadi hal seperti ini. Saya kira juga punya partisipasi, walaupun sekecil apapun partisipasi. Itu yang pertama. Jadi ini yang utama memang di Kemenak itu. Kemudian yang kedua, ini tugas yang kedua atau program prioritas yang kedua ini yang langsung terkait dengan penyuluh. Apa? Yaitu penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama? Ini pertanyaannya sangat menarik. Mengapa moderasi beragama? Dan apa itu moderasi agama? Saya berpikir nanti WI akan menjelaskan secara detail dan banyak buku-buku panduan tentang moderasi. Yang saya tekankan di sini harus dipahami pola pikirnya adalah pertama adanya satu ide tentang penguatan kerukunan. Itu dulu. Jadi dulu dari zaman udah lama, periode lama, bahwa Kemenak ini mempunyai program pembangunan dan untuk memperkokoh kerukunan umat beragama. Itu dulu umat beragama ini. Nah, ternyata di situ banyak hal-hal yang harus dilakukan sebagai media atau sebagai kajian atau sebagai implementasi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bagaimana ini kok ada sifat moderasi beragama misalnya, bahwa moderasi beragama ini yang ditekankan dua hal yaitu masalah pembangunan sikap toleransi, sikap menghargai pendapat, menghargai karya, menghargai sesuatu yang dilahirkan oleh orang lain, kemudian adalah sikap deradikalisasi. Mencegah adanya keinginan berubah secara frontal tanpa melihat kondisi-kondisi yang ada. Jadi saya pikir itu. Jadi para penyuluh pertama kali yuk kita tanamkan sikap toleransi. Lalu dari toleransi itu kita gunakan satu sikap yaitu deradikalisasi dengan hikmah, tidak dengan ekstrim atau radikal. Kemudian akan mewujudkan moderasi. Moderasi itu adalah jalan tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang fungsi akhirnya atau finalnya adalah terwujudnya kerukunan umat beragama, baik secara internal maupun umat beragama maupun eksternal. Saya pikir itu
hal yang memang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Itu jadi saudara sekalian, saya pikir penyuluh sudah sering dibekali baik di Kanwil maupun di tempat lain bahwa moderasi ini menjadi penting untuk apa? Untuk memperkokoh, untuk memperkuat kerukunan inter dan antar umat beragama. Orang. Dan ke depan yang tidak bermutu itu akan tersisih dan akan menjadi beban. Karena itulah kita harus bekerja yang bermutu, ibadah yang bermutu, belajar yang bermutu, menjadi penyuluh yang bermutu, mengisi ceramah yang bermutu, kepenyuluhan yang bermutu, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah, yuk kita kuasai IT. Sadar betul bahwa IT ini membantu kita dalam meningkatkan hidup dan kehidupan. Meningkatkan hidup dan kehidupan, belajar dengan IT, kebutuhan dipenuhi dengan IT, dan seterusnya. Termasuk diklat hari ini bisa dijalankan karena saudara-saudara sangat menguasai tentang IT. Kalau tidak terkoneksi dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kita harus belajar lagi. Kita ada belajar, kesadaran untuk belajar lagi. Jadi bahasa saya tolong tidak diplesetkan bahwa para penyuluh tidak wajib belajar. Karena wajib belajarnya itu adalah usia sekolah, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah. Tetapi para penyuluh wajib belajar lagi. Wajib belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan yang terakhir, mari kita berprestasi dalam segala hal. 6 itu saya bekali karena itu terkait dengan pembangunan sikap dan itu punya relasi sangat dekat dengan pembangunan kehidupan keagamaan kita atau pembangunan bidang. Saya pikir itu beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya lebih senang untuk bisa silaturahmi sekaligus menyapa para penyuluh. Mungkin ada saran, mungkin ada harapan, dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Tentu saya sangat terima kasih. Sekali lagi, Pak Kepala Balai, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan WI yang tak henti-hentinya melakukan perbaikan dalam kediklatan, termasuk saya berikan apresiasi di Sumatera, di Sulawesi Utara, dan juga teman-teman dari Palu, dari Gorontalo, itu sudah bisa melaksanakan diklat secara online. Saya pikir ini yang bagus. Mungkin tidak dalam suasana pandemi COVID, tapi nanti pada situasi normal pun, pada diklat-diklat tertentu kita bisa lakukan dengan virtual, karena ini sangat efektif, tidak harus narasumber dari Jakarta datang ke sana, dan tidak harus peserta diklat dari rumah datang ke sana, karena kalau yang dari Palu, dari Gorontalo, itu diundang ke Manado, itu 2 nilai. Nilai pertama nilai diklat, yang kedua nilai rekreasi, sambil jalan-jalan. Tapi sekarang tidak bisa jalan-jalan karena suasananya sedang seperti ini. Selamat mengikuti diklat kepada seluruh penyuluh agama non-PNS. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan ilmu yang diberikan oleh para WI memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembangunan selaku narasumber. Nah, saya kira ini tentu sejalan dengan ikhtiar para founding father, para ulama kita, bahwa benar bahwa negara kita ini juga kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Saya kira ini clear terkait dengan dua tujuan tadi. Tetapi sangat saya sayangkan, Pak Doktor, misalnya ini yang terjadi di tengah-tengah kita, baik secara di Kementerian Agama maupun di penyuluh. Kehadiran Pak Menteri kita, Pak Fahrul Razi, kemarin ketika dilantik menjadi seorang menteri, ada pesan yang penuh juga makna terkait dengan tujuan bahwa negara kita bukanlah negara agama. Misalnya soal mendisiplinkan pakaian, misalnya bagi ASN dengan pakaian misalnya tidak boleh memakai celana singkrang, kemudian menggunakan cadar. Nah, tetapi
ini pula tidak sejalan dan kadang tidak mendapatkan respon yang positif dari baik dari Kementerian Agama maupun penyuluh. Ini bagaimana saya kira Pak Doktor bisa melihat itu, karena ini lagi-lagi kita bicara soal tujuan negara tadi bahwa negara kita bukanlah negara agama. Ada banyak pertanyaan sesungguhnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dok, tapi karena ini kita dibatasi oleh waktu dan saya yakin masih banyak penanya yang lain, saya minta masukan, nasihat dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Kepala Pusdiklat untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Tentu saya memberikan apresiasi kembali. Terima kasih atas apresiasi dari peserta terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Tentu banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi harapan kita adalah memberikan tambahan pengetahuan dan sekaligus bermanfaat untuk penyuluh agama. Yang pertama dari Pak Rusdin, ini sangat bagus pertanyaannya tentang kurikulum. Tentu bukan kapasitas kami untuk menjawab ini tentang kurikulum. Nanti tolong dicek saja di webnya Bimas Islam, apakah sudah ada kurikulum khusus tentang penyuluh agama. Yang saya tahu belum ada kurikulumnya, tetapi sudah ada panduan-panduan penyuluh agama. Ini masukan, ini Pak Rusdin, mohon maaf, pengabdiannya luar biasa dari tahun 89 sebagai penyuluh agama. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada Bapak dan keluarga dan seterusnya. Ini yang sangat baik adalah, ini kepada kami tentu di Litbang, saya akan menyampaikan, tugas kami menyampaikan kepada unit terkait, menanyakan tentang kurikulum ini, dan kalau memang sudah ada, harus segera disosialisasikan. Kalau belum ada, kami akan mendorong kepada Bimas Islam khususnya dan juga Litbang akan membantu untuk bisa menyusun sebuah kurikulum, karena ini menjadi tuntutan bagi para penyuluh. Saya ini idenya sangat bagus. Jadi ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi adalah ini harapan yang sangat penting, dan saya juga memberikan dukungan bahwa ternyata para penyuluh agama di lapangan ini kalau ada kurikulum akan lebih baik, akan lebih fokus, dan akan lebih bermanfaat, supaya terhindar dari kebingungan untuk memilah dan memilih materi-materi kepenyuluhan yang memang menjadi tugas dan fungsinya. Saya pikir ini sangat bagus. Kemudian yang kedua yang memang ini menjadi penting juga adalah kriteria-kriteria tentang sempalan agama. Ini nanti menjadi bahan diskusi dengan para WI yang akan mengajarkan itu. Yang bagi kami adalah tugas kita, tentu tugas kita dengan arif dan bijak untuk menghadapi hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak serta-merta begitu ada regulasi semua orang itu adalah tunduk dan patuh. Pasti ini sudah ada regulasinya, kemudian ini ada panduannya, tetapi masih ada orang yang melakukan pelanggaran satu atau dua, itu adalah memang situasi dan kondisi yang seperti ini. Saya misalnya boleh menyimpang sedikit, misalnya situasi COVID saat ini, instruksi pemerintah dengan PSBB sudah sangat jelas agar kita ini bekerja dari rumah, kita beribadah di rumah, dan kita juga bisa belajar dari rumah. Tapi kenyataannya kan masih banyak masyarakat juga yang melakukan ketidakpatuhan terhadap itu. Contoh lagi, misalnya ada perusahaan-perusahaan atau toko-toko industri yang memang harusnya tutup, yang terjadi tetap dibuka. Begitu dibuka, ternyata perlakuan yang tidak disiplin untuk penyimpangan itu ada, dan akhirnya harus ada tindakan peringatan sampai kepada penyegelan. Termasuk sekarang ini, saat ini, ada instruksi pemerintah, khusus aparatur dilarang mudik. Panduannya itu gitu loh. Ternyata banyak juga yang melakukan usaha mudik dengan jalan pintas ke sana kemari walaupun berhadapan dengan petugas. Jadi mohon para penyuluh, saya harapkan menghadapi misalnya tentang aliran sempalan, berbagai jenis dan ininya, tentu ini berseberangan dengan ini. Iya, kita pahami itu. Tetapi bagi kami
dengan bekal penyuluh yang sangat baik, kita bisa menyikapi hal itu dan bisa mengusahakan untuk minimalisasi kondisi itu dengan cara-cara yang hikmah. Itu yang bisa saya sampaikan karena yang cukup signifikan, cukup luar biasa. Nah, di situ diperlukan peran penyuluh, ya penyuluh baik yang sudah PNS maupun non PNS. Nah, itu sama-sama kadang-kadang Pak Dokter ini turun. Nah, ketika turun, ini penyuluh di situ ada penyuluh yang beragama Islam, ada penyuluh yang beragama Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya itu biasa turun. Nah, konteksnya yang saya tanyakan ini tentang ini toleransinya ini, Pak Dokter. Kadang-kadang daerah yang kita turun itu kan kadang-kadang Islam, daerah Islam. Nah, penyuluh juga agama lain juga ikut turun ini. Jadi juga mereka mengajarkan juga visi misi mereka. Jadi kita juga tidak mungkin istilahnya menyalahkan mereka karena mereka juga penyuluh, tapi di dalamnya mereka juga ada visi misi. Padahal yang dihadapi bencana ini atau dampak bencana ini kemarin seperti daerah Petobo kemarin itu adalah orang Islam. Nah, begitu juga kami, ketika kami datang juga ke daerah Sigi Biru Maru misalnya, ada beberapa saudara-saudara kita yang Kristen. Nah, kita juga penyuluh di situ turun, di situ juga ada Islamnya, ada Kristennya, ada Budanya, ada Hindunya. Nah, jadi kami juga ini agak seperti tanggung tentang toleransi ini, apa yang kita harus lakukan pada mereka karena mereka beragama Kristen. Begitu juga teman-teman yang lain yang kita datangi, mereka beragama Islam, ya, yang terdampak agama Islam, rata-rata agama Islam, tetapi yang datang juga dari penyuluh agama Hindu, Buddha, mereka menyampaikan juga. Nah, ini seperti apa ini Pak Dokter, cara menyikapi hal seperti ini? Apakah kita perlu masing-masing, maksudnya kalau ketika berdampak penyuluh yang berdampak pada yang beragama Islam, harus diturunkan saja penyuluh agama Islam, karena kemarin itu rame-rame Pak Dokter. Jadi kami juga agak risih, karena mereka juga menyampaikan visi misi mereka yang mungkin bagi saudara-saudara kita yang Islam sudah tahu kan, nah, kita tidak mungkin berkelahi dengan mereka karena mereka juga penyuluh. Nah, jadi seperti bagaimana, seperti apa Pak Dokter menyikapi toleransi ini, jangan sampai kebablasan seperti ini terhadap penyuluh. Kami kan tidak bisa juga langsung menyampaikan kepada mereka, oh tidak boleh di sini, ini daerah Islam misalnya. Nah, tetapi ketika mereka datang, mereka juga menyampaikan visi misi mereka. Jadi kami juga ini agak canggung dengan beberapa penyuluh yang langsung turun langsung. Jadi kalau bisa mungkin seperti apa pendapat Pak Dokter, mungkin ada pembagian misalnya penyampaian seperti apa, seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu, saya bisa langsung menjawab Pak, ini. Silakan Pak, ya. Ya. Kak Bambang Ini dari Palu Pak. Sangat menarik ya peristiwa tsunami yang ada di Palu ini menarik. Karena waktu recovery itu dikerahkan semua penyuluh, gitu kan? Iya. Nah, kita lihat memang suasananya pada saat itu adalah suasana yang darurat ya, suasana khusus, gitu kan ya. Saya baru dapat informasi ini sangat menarik dan ini tentu akan saya sampaikan kepada teman-teman di Litbang untuk melakukan penelitian tentang itu. Bagi kami, suasana pada itu dipahami adalah situasi yang tidak normal, situasi yang darurat. Tentu yang darurat ini sesungguhnya perlu kehati-hatian terutama dari pihak Kepala Kemenak atau pihak Kanwil yang terkait dengan leading sektornya para penyuluh agama. Bagi kami, ya, karena ini peristiwanya sudah berlalu, bagi kami, mohon para penyuluh agama di lapangan, ketika mereka itu berbagai agama bertemu pada satu agama, itu yang agama terkait bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bisa menyejukkan hati terkait dengan ajaran agama yang dianut oleh para audiensi, maka para penyuluh-penyuluh yang lain mestinya tidak menyampaikan masalah agama, tapi justru menyampaikannya adalah masalah-masalah yang sifatnya recovery secara psikologis, secara sosiologis, secara ekonomi, secara norma-norma kenasionalan atau kebangsaan, itu kemasyarakatan, itu akan lebih fair. Jadi mohon penyuluh agama ini, saya katakan bahwa itu situasinya situasi yang darurat sehingga terjadi kurang kontrol, kita maklumi itu. Nah ke depan, seandainya misalnya saya berikan contoh ini, audiensinya Muslim, kemudian penyuluh agamanya ada yang Muslim dan juga ada yang non-Muslim. Yang Muslim, tidak apa-apa, sampaikan saja dengan ajaran-ajaran kita, bahan-bahan kita yang memang track sesuai dengan syariah Islam. Menurut saya, risih memang betul, iya akan terjadi, tetapi sebaiknya itu adalah bisa diminimalisasi sehingga kita bisa leluasa melakukan pembinaan.
Nah, mestinya dibekali karena waktu itu tidak terjadi pembekalan, mungkin oleh pembimasnya di Kanwil atau di Kemenak, itu mestinya kalau ada pembimas yang non Muslim berhadapan dengan Muslim, Yang Ya, tadi dari Morowali Utara. Morowali. Bolmong. Ya, Utara dengar. Morowali. Bolmong Ya, Morowali nanti berikut ya, karena Mbak ini sudah waktu zuhur. Morowali silakan. Ya, terima kasih. Utara. Speakernya, Pak. Ya, ya Morowali Utara. Halo. Dapat dengar? Morowali. Ya, Morowali Utara. Ya, Morowali Utara, silakan. Dengan Pak Abdul Kahar. Singkat ya, Pak. Singkat dan jelas. Suara dia kasih mati itu Pak Kahar. Suaranya Pak. Pak, kasih speakernya kasih aktif, Pak. Ya, sudah Bu, sudah Bu. Sudah, ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan buat kami kepada narasumber, Pak Profesor. Ini masalah toleransi sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kita sebagai penyuluh menyikapi aturan-aturan yang ada di dalam selama suasana pandemi COVID ini. Artinya saya sekarang posisi di daerah juga, di daerah non-muslim, karena pada waktu pertama-pertamanya COVID ini ada aturan di non-muslim untuk tidak melaksanakan gereja setiap minggunya. Ya, jadi kami di Islam Jumat masih ada, mereka protes. Ya, jadi untuk menyikapi minta petunjuk dari Pak Profesor. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kaban, Bapak Doktor. Kami persilakan, Pak. Terima kasih moderator. Ini pertanyaan sangat menarik tentang toleransi terkait dengan suasana COVID-19 ini ya. Begini, jadi kita ini hidup di negara Pancasila, kita juga paham tentang atiullah wa atiur rasul wa atiul ulil amri. Jadi kita taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Nah, dalam hal ulil amri kita adalah kebijakan pemerintah dan juga dalam hal ini Kementerian Agama. Itu norma dulu, Pak. Normanya itu. Jadi normanya adalah kita taat pada Allah, kita taat pada Rasul, dan kita pada ulil amri, yaitu pemerintahan. Dalam hal ini siapa pemerintahan? Yaitu pemerintah daerah dan juga Kementerian Agama sebagai leading sektor penyelenggaraan bidang agama. Pertanyaannya sangat bagus, sangat bagus. Begitu ada suasana atau situasi pandemi COVID, ada kebijakan pemerintah. 3 hal penting, yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu kita bekerja dari rumah, lalu kita juga yang kedua belajar dari rumah, dan kita juga beribadah dari rumah. Pertanyaannya, sikap ini tentu multitafsir berbagai kalangan. 1, di tempat tertentu, Pak, begitu ada instruksi itu, langsung bahasa kita siap laksanakan. Apa siap laksanakan? Sholat Jumat sementara digantikan dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian sekarang juga saat ini di beberapa masjid, tarawih juga dilaksanakan secara keluarga. Pak, toh namanya kematian itu tidak hanya di rumah, di jalan, di masjid bisa terjadi. Wah, kalau sudah panjang begitu, kita agak sulit memberikan pemahaman. Menurut kami, penyuluh, normanya kita sampaikan kepada masyarakat, tingkat kepatuhannya kita imbau, tetapi di luar itu kalau terjadi di luar kemampuan penyuluh. Saya kira innallaha ghafurur rahim. Tapi toleransinya ini yang menjadikan Bapak tidak nyaman dengan penyuluh lain, kok ada sekelompok yang relinier agamanya dengan Bapak tidak patuh pada aturan. Itu saya kira menjadi beban yang itu disampaikan ke KUB supaya bisa diselesaikan. Saya pikir itu Pak, ini memang belum sepenuhnya seketat itu karena ya itulah pemahamannya yang berbeda-beda. Begitu Pak, saya kira selanjutnya nanti koordinasikan dengan KUB dan saya juga menyampaikan dengan KUB kasus-kasus yang seperti ini akan menjadi beban penyuluh dan ini perlu direspon agar para penyuluh
terkurangi bebannya di tengah-tengah masyarakat yang multi agama dan juga dalam suasana COVID seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak, Profesor. Waalaikumsalam. Terima kasih, materi pembangunan bidang agama memang sudah panjang lebar dan menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kaban tadi. Dan mungkin masih ada peserta tetapi waktu sudah tidak mengizinkan karena sudah waktu zuhur, sehingga Bapak dan Ibu yang tidak sempat bertanya, kami atas nama panitia memohon maaf. Dan insya Allah mungkin karena sudah ada nomor telepon dari Bapak, silakan kalau Bapak Ibu peserta diklat yang ingin bertanya melalui telepon, dipersilakan. Dan kepada Bapak Kepala Badan Litbang yang memberikan materi, kami ucapkan terima kasih Pak atas nama panitia dan peserta diklat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Kaban. Wabillahi Terima kasih. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.